Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Novianti. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Manusia terlahir memiliki naluri untuk selalu hidup berkelompok sehingga ia perlu melakukan adaptasi, baik dengan individu lain maupun dengan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan oleh individu satu dengan lainnya, kelompok, dan masyarakat dilakukan melalui pertemuan, interaksi, dan komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial dibagi menjadi 4. 1. Ada pelaku sosial yang lebih dari satu individu. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila ada lebih dari satu individu. 2. Dalam interaksi terdapat proses komunikasi antar pelaku sosial yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, maupun gerakan tubuh atau gestur. 3. Memiliki dimensi waktu seperti masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal ini menjelaskan bahwa proses interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, di masa kini, dan bahkan masa yang akan datang. 4. Memiliki maksud atau tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan interaksi sosial. Syarat agar interaksi sosial dapat terjadi, maka harus ada komunikasi dan kontak sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu sebuah gagasan, ide, dan pesan dari satu individu ke individu lain untuk saling mempengaruhi. Proses komunikasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal atau komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi menggunakan simbol-simbol, misalnya bahasa isyarat atau gestur tubuh. Kontak sosial diartikan sebagai sebuah hubungan satu individu ke individu lainnya yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial yang diawali dengan adanya saling respon, meskipun tidak ada kontak fisik. Proses kontak sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontak sosial primer atau kontak sosial langsung, kontak sosial sekunder atau kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial primer adalah hubungan timbal balik baik antara individu maupun antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi dengan adanya bantuan perantara, contoh komunikasi menggunakan telepon genggam. Jenis interaksi sosial ada 4, yaitu antara individu, antara kelompok, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dan individu. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bentuk asosiatif, ialah bentuk interaksi sosial yang memiliki hasil respon yang baik atau positif sehingga menghasilkan kerjasama, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, dan akulturasi. 2. Bentuk disosiatif ialah bentuk interaksi yang memiliki hasil respon tidak bagus atau negatif yang dapat menyebabkan perpecahan, seperti pertentangan, pertikaian, oposisi, konflik, kompetisi, atau persaingan dan kontravensi. Itulah materi mengenai interaksi sosial. Terima kasih. Semoga bermanfaat.